Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natri Wahyuni, NIM T 20194122. Saya dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang pengertian dan komponen model pembelajaran IPS. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Dalam kaitannya dengan pembelajaran IPS, model merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi perilaku peserta didik menuju perubahan yang lebih baik. Pengembangan berbagai ragam model pembelajaran IPS dimaksudkan untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuannya untuk lebih mengenal peserta didik dan menciptakan lingkungan yang lebih bervariasi bagi kepentingan belajar peserta didik. Model pembelajaran IPS mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh pembelajaran pada umumnya. Keempat ciri tersebut adalah: yang pertama, rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar. Yang ketiga, yaitu tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang keempat, yaitu lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Pembelajaran IPS memiliki 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu fokus. Fokus merupakan aspek sentral sebuah model. Fokus dari sebuah sistem merujuk pada kerangka acuan yang mendasari pengembangan sebuah model. Komponen yang kedua yaitu sintaks. Sintaks merupakan tahapan dari model yang mengandung uraian tentang model dalam tindakan. Sebagai contoh yaitu kegiatan-kegiatan yang disusun berdasarkan tahapan-tahapan yang jelas dari keseluruhan program yang melambangkan lingkungan pendidikan dari setiap model. Komponen yang ketiga yaitu sistem sosial. Sistem sosial merupakan model pembelajaran yang mengarah pada 2 bagian, yaitu peranan guru dan peranan peserta didik, khususnya hubungan hierarkis atau hubungan kewenangan. Komponen yang keempat yaitu sistem pendukung. Sistem pendukung merupakan elemen pendukung yang tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada guru dan peserta didik bagi keberhasilannya dengan baik penerapan strategi mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Nurulatul Zanah, NIM T 20194133. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran IPS. Model-model pembelajaran IPS memiliki karakteristik yakni menekankan hubungan individu dengan orang lain atau masyarakat. Sehingga model dalam kategori ini lebih terfokus pada peningkatan kemampuan pendekatan individu dalam berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses demokratis, bekerja sama secara produktif. Model-model pembelajaran yang dimasukkan dalam kategori model pembelajaran IPS adalah: yang pertama, model pencapaian konsep. Model ini didasarkan pada penekanan bahwa lingkungan penuh dengan hal-hal yang dilengkapi dengan kemampuan untuk membedakan dan mengelompokkan segala sesuatu itu ke dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, model berpikir induktif atau inductive thinking. Model ini dikembangkan oleh Hilda Tabas tahun 1966 dengan tujuan untuk mendorong para pelajar menemukan dan mengorganisasikan informasi, menciptakan nama suatu konsep, dan menjajaki berbagai cara yang dapat menjadikan para peserta didik lebih terampil dalam mengorganisasikan informasi. Yang ketiga, model penelitian atau inquiry training. Model ini dirancang untuk melibatkan para pelajar dalam proses penalaran mengenai hubungan sebab akibat. Dan yang keempat, model memorisasi atau memorization. Model ini dikembangkan oleh
Presley dan Levin tahun 1981. Memorisasi adalah teknik yang digunakan untuk menghafalkan dan mengasimilasikan sesuatu informasi. Guru dapat menggunakan model memorisasi ini untuk membimbing penyampaian materi yang bertujuan agar para pelajar dapat dengan mudah menangkap informasi baru. Dan yang kelima, model investigasi kelompok atau group investigation. Model ini dikembangkan oleh Herbert A. Talen tahun 1960 yang bertolak dari pandangan John Dewey tahun 1917 bahwa keseluruhan sekolah merupakan miniatur demokrasi yang di dalamnya peserta didik berpartisipasi dalam pengembangan sistem sosial. Melalui partisipasi itu, secara bertahap peserta didik diharapkan belajar bagaimana menerapkan metode ilmiah untuk kesempurnaan masyarakat manusia. Dan yang keenam, model bermain peran atau role playing. Model ini dirancang oleh Fanny dan Horst Scheftel tahun 1984, khususnya untuk membantu para peserta didik mempelajari nilai-nilai sosial dalam pencerminannya dalam perilaku. Dan yang ketujuh, model ini dikembangkan oleh Presley dan Levin tahun 1981. Model ini merupakan model yang melibatkan proses intelektual yang relatif lebih rumit. Dasar dari model ini ialah proses kesepakatan sosial atau social negotiation. Model ini menurut para peserta didik untuk menguji dirinya sendiri, perilaku kelompok, dan proses sosial yang lebih besar. Dan yang terakhir, model inquiry sosial. Model ini dikembangkan oleh Byron Mesialas dan Cox tahun 1966 atas dasar kerangka konseptual yang sama dengan model penelitian ilmiah yang diterapkan dalam bidang ilmu alamiah dan model penelitian sosial dalam bidang ilmu sosial. Model yang lebih spesifik dikembangkan dengan menggunakan metode-metode keilmuan, antropologi, sejarah, geografi, psikologi sosial, dan sosiologi. Model ini telah dimanfaatkan pada tingkat sekolah dan perguruan tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anulahin, ITT 2019-4152. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria model pembelajaran IPS MI. Sebelumnya sudah dijelaskan beberapa model pembelajaran IPS MI. Secara lebih spesifik, mata pelajaran IPS pada jenjang MI bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama mengenal konsep-konsep, yang kedua memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kemudian yang ketiga memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan yang terakhir memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi. Karakteristik siswa MI dalam pembelajaran IPS didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik bukan hanya menjadi sasaran yang harus menerima materi, tetapi melainkan peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek yang menjalani proses belajar IPS secara aktif. Adapun beberapa kriteria dalam pemilihan model pembelajaran IPS. Ada 7 kriteria. Yang pertama yaitu model yang akan diterapkan itu sedapat mungkin menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Misalkan seperti kenampakan alam atau kantor, sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam penerapan model harus didampingi oleh narasumber. Ketiga, model yang akan diterapkan sedapat mungkin menjadi peristiwa-peristiwa sosial yang baru menjadi fokus pembelajaran yang dikaitkan dengan materi IPS yang diajarkan.
Kemudian yang keempat, model yang diterapkan idealnya sedapat mungkin mendorong peserta didik untuk terlibat aktif. Dan yang kelima, model yang diterapkan memungkinkan peserta didik menentukan konsep, prinsip, dan teknis interaksi dengan lingkungan. Dan yang keenam, model yang diterapkan itu memiliki relevansi atau keterkaitan dengan kehidupan peserta didik. Dan yang terakhir, model yang diterapkan memberikan rasa aman dan senang kepada peserta didik sehingga pembelajaran tuh dengan betah dapat merangsang berpikir kreatif. Selain itu, keberhasilan sebuah model sangat tergantung pada kemampuan keterampilan guru, karakteristik mata pelajaran, kemudian kemampuan rata-rata peserta didik dalam belajar. Beberapa tips memilih dan menerapkan model pembelajaran IPS yang itu diantaranya: pertama, memilih model pembelajaran tertentu harus didasarkan pada penguasaan dan kemampuan guru untuk menerapkan model tersebut. Dan selanjutnya yaitu memperhatikan kesiapan belajar peserta didik, kemudian memperhatikan tujuan, penekanan pada ranah yang akan dicapai, kemudian materi, karakteristik kemampuan peserta didik, dan beberapa fasilitas belajar yang diperlukan yang terkait dengan model yang akan dipilih dan diterapkan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.